Shalom Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kita kristalisasi, masih kitab Yosua, dan ini sudah yang ke-8. Kita sudah masuk kepada pasal yang ke-6, di mana ini kota pertama yang direbut oleh Joshua dan orang Israel. Ceritanya tentu kita tidak perlu baca ini, kira-kira memang strateginya agak lucu kalau dipikir-pikir. Itu hanya kota Jericho dikelilingi lah itu selama 7 hari. Hari ke-7 itu baru mereka mengelilinginya satu kali, berteriak Yosua itu, dan robohlah tembok Jericho. Israel maju dan menumpas penduduknya, ya. Jadi waktu mengelilingi itu ada para imam membawa tabut Tuhan, ya, yang menjadi simbol kehadiran Tuhan. Ada juga yang meniup sangkakala, berputar begitu, ya. Dan inilah ceritanya kurang lebih, ya, ceritanya. Hanya kesimpulannya daripada cerita ini bahwa strategi perang Israel itu seperti tidak masuk akal lah, ya. Apa gunanya orang keliling-keliling kota begitu, orang mau menyerbu, ya. Biasanya mah dikepung atau barangkali ada dicari titik lemahnya dari benteng-bentengnya dan sebagainya, ya. Bukan dikelilingin. Nah, kemudian ada peristiwa sebelumnya ini yang harus kita lihat, mengapa strategi Israel dalam berperang menjadi seperti lucu, ya, gitu, ya. Ini ada di pasal 5 cerita. Sebelum peperangan Joshua berperang, ada panglima bala tentara Tuhan. Jadi Joshua itu melihat ada laki-laki berdiri di depannya dengan pedang, ya. Joshua mendekati, bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan," ya. "Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Ada banyak orang percaya ini kayak teofani, ya. Sebenarnya ini Tuhan Yesus Kristus yang menampakkan dirinya kepada Joshua sebagai panglima bala tentara Tuhan. Kemudian lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Joshua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Joshua berbuat demikian. Ini juga satu peristiwa yang bagi saya ini suatu tanda bahwa peperangan itu bukan dipimpin oleh Yosua, bukan oleh kekuatan tentara Israel, ya, bukan strategi manusiawi. Ini yang pimpin panglima bala tentara Tuhan. Kalau saya membandingkan dengan gereja mula-mula, pemimpinnya itu adalah Tuhan Yesus Kristus, karena dialah yang mengatakan, "Aku akan mendirikan gerejaku." Dia hanya dikatakan di dalam Matius, "Jangan seorang pun di antara kalian disebut pemimpin. Akulah pemimpinmu, Mesias, dan kalian ini semua saudara." Ya, saling melengkapi, saling membasuh kaki, saling membangun, saling menegur, ya, saling mengingatkan, kayak begitulah, ya, saling mendoakan dan sebagainya. Jadi sebenarnya gereja mula-mula itu bukan ditentukan oleh para pemimpinnya yang hebat-hebat begitu, enggak. Walaupun memang Tuhan Yesus sendiri yang bikin rasul, nabi, penginjil, pengajar, tapi sebenarnya gereja mula-mula itu dipimpin langsung oleh Tuhan Yesus. Itu makanya gereja mula-mula hanya dipimpin Roh Kudus. Mereka bergerak, nggak ada, kalau KKR itu mereka nggak pakai panitia apa-apa. Petrus menyembuhkan orang, tiba-tiba kumpul ribuan orang khotbah, ya. Peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, kumpul orang khotbah di situ, ya, ribuan orang. Jadi nggak mengalir semua. Mereka berdoa, ada masalah, berkumpul berdoa, tempat goncang. Tidak diatur-atur. Filipus itu menginjil, dia pergi, nggak ada follow up apa bagaimana, pokoknya sesuai pimpinan Roh, begitulah mereka bergerak.
Dipimpin roh, itu kuncinya saja ya, karena dalam Kisah Para Rasul ada 70 kali istilah dipimpin roh, bisikan roh, dipenuhi roh dan sebagainya. Roh melarang bahkan untuk menginjil. Paulus itu mau ke Asia, akhirnya dipimpin dia ke Eropa. Waktu itu kota pertamanya itu Filipi ya. Jadi ini Yosua dengan Israel itu dan gereja mula-mula itu samalah kira kurang lebih. Ya, ini simbolnya ada panglima bala tentara Tuhan, di sini ada Tuhan Yesus Kristus ya. Untunglah Yosua di sini sujud dengan mukanya ke tanah, menyembah ya. Dan berkata, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya? Ini persis gereja mula-mula aja begitu. Ya. Paulus menyebut dirinya tawanan roh, artinya dia tergantunglah Roh Kudus mau bawa dia kemana. Ya. Jadi tidak ada keputusan-keputusan kelihatan strategi manusiawi gitu ya. Misalnya kalau orang mau dalam dunia kekristenan biasanya kan gitu, kalau ada buat usaha acara ya KKR itu atau apapun, itu biasanya ada strateginya itu. Kadang-kadang undang artis ya dan sebagainya lah, banyaklah strategi manusiawi begitu ya. Ini enggak, bergerak aja karena makanya kita lihat itu Joshua itu waktu suruh strateginya ngelilingin itu kan aneh ya. Karena yang berperang sebenarnya bukan Joshua dan Israel itu. Yang berperang itu adalah Yahweh. Itu panglima bala tentara Tuhan itu yang tampil itu yang mimpin sebenarnya ya. Beda gereja mula-mula. Nah, kan dalam kekristenan sudah terjadi kejatuhan. Para pemimpin sudah merampas otoritas Tuhan Yesus itu. Itulah dia ajaran Jebel itu. Dia berkata di sini aku pemimpinnya. Ini gerejaku. Emang betul, emang itu gereja, itu bukan gereja itu ini denominasiku lebih tepat begitu ya. Aku yang mengatur di sini ya. Aku yang menentukan di sini. Tujuan, misi dan visi dariku. Ya walaupun dia berdoa juga untuk mencari Tuhan, tapi sebenarnya pada kenyataannya ya dialah yang menentukan. Ya. Enggak sujud kayak Yosua gitu menyembah, tanggalkan kasutmu. Kalau menurut saya pengertiannya itu, kau jangan pakai peralatanmu lah, pakai macam-macam otakmu atau macam semuanya. Jangan, tanggalkan semua. Ya, kalau mau melayani, kalau mau berperang demi nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, tanggalkan semua. Ya, tinggal sujud aja, kau ikutin aja. Disuruh ke kiri, kanan, jangan banyak cengkunek. Kalau istilahnya orang Medan banyak apa ya? Banyak taktik lah, jangan banyak strategi lah ya. Strateginya cuma satu, tersungkur di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan dan dengarkan apa yang Tuhan mau katakan ya. Ini dah kira-kira. Jadi makanya strateginya jadi udah ya, selesai lah, udahlah cerita itu ya. Kita aplikasikan aja langsung. Sebentar dulu. Strateginya bawa tabut Tuhan. Nah, ini satu juga kita bahas juga ini. Artinya yang keliling itu membawa tabut itu artinya menghadirkan Tuhan. Nah, seperti itu ya. Membawa kehadiran Tuhan dalam setiap langkah strategi itu ya. Kemudian sangkakala, ini kalau sangkakala ditiup itu biasanya pesan ya, firman Tuhan. Jadi selain menghadirkan kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan, tapi juga firman Tuhan diberitakan. Itu strategi itu. Pemberitaan firman dan menghadirkan kemuliaan Tuhan, itu strategi perang itu ya. Nah, tapi kan menghadirkannya jangan pemaksaan kayak zaman Eli itu. Anda sudah tahu tuh waktu itu Imam Eli punya anak Hofni Finehas, memang anak ini brengsek sekali. Jadi waktu itu Israel berperang sama Palestina dan waktu itu kalah Israel. Kemudian mereka bilang, kenapa kita kalah? Ini barangkali ini nggak ada tabut Tuhan. Kayak waktu di Jericho itu kan ada tabut Tuhan. Udah, bawalah si Hofni sama Finehas tabut Tuhan ya. Bukannya menang, malah dirampas tabut Tuhan itu dan tidak kembali lagi ke Silo. Silo itu daerah Efraim, di mana Yosua itu suku Efraim. Zaman Imam Eli, tabut itu pergi ya, dibawa ke daerah Palestina berkali-kali akhirnya, tapi karena Tuhan berbuat mujizat, dikembalikanlah tabut itu dan akhirnya dibawa Daud ya ke kota Sion, ke Yerusalem ya. Jadi bukan berarti memaksakan. Nah, ini kembalilah kuncinya ya. Berpuasa maksa keinginan sendiri gitu loh. Bukan begitu ini. Ini bukan strategi perang yang benar itu ya. Nggak usah memaksa.
ikutin aja. Tuhan harus kayak Daud. Daud kalau berperang tuh, udah itu udah bagus ya. Kalau dia berperang tuh dia tanya Tuhan. Hanya dalam soal kalau perempuan dia nggak pernah tanya tuh. Mana yang dia suka ambil saja ya. Tapi kalau dalam perang Daud tuh tanya, bagaimana Tuhan, haruskah aku menyerbu sini? Nah kalau kadang-kadang Tuhan bilang, jangan, lu dengar, buatlah gerakan melingkar, kata Tuhan. Tunggu dengar ada suara derap langkah, itu berarti tentara Tuhan sudah turun. Ya, nah engkau di situ bermaju. Jadi baik caranya, baik waktunya, itu Daud itu tanya Tuhan. Ya, tanya Tuhan dia itu kalau perang ya. Oke lah. Sekarang kita masuk aplikasi ya. Kita masuk aplikasi. Apakah artinya ini bagi kita? Ini kan cerita dalam perjanjian lama itu konteksnya itu kan kita tahu secara umum perjanjian lama itu kan simbol. Realitanya inilah dia perjanjian baru. Yang simbol dalam arti digenapi semua, termasuk perayaan hukum Tauratnya apa semua digenapi oleh Yesus ya. Dengan mati dia bangkit ya. Turun Roh Kudus, itulah Roh Kristus, the Spirit of Christ, Christ in you, the hope of glory. Itulah dia realitanya. Makanya Yesus bilang, I am the reality. Aku adalah, I am the truth. Itu sebenarnya truth itu realita. Realita itu artinya apa adanya sesuatu, bukan simbol, bukan tanda, ya. Tapi dialah realitanya. Semua simbol-simbol ini realitanya Kristus di dalam batin. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita mau tahu strategi perang, dan itu perangnya perang roh ya. Kita enggak melakukan perang jasmani kan. Jadi di pasal Efesus 6 memang dijelaskan peperangan rohani itu, peperangan roh ya. Tapi kita mau melihat ini siapakah atau apakah Jericho itu. Nah, karena itu yang mau dihantam itu kan sama Israel. Kalau Israel, Jericho itu ya kota jasmani, bener-beneran ada tentaranya Jericho di situ dan sebagainya. Tapi kalau kita Jericho itu ini saya membagi dua. Pertama Jericho yang di luar. Jericho ya yang di luar. Itu saya menuliskan di sini masalah-masalah ya, tantangan, penderitaan dan sebagainya, itu Jericho juga yang harus kita taklukkan. Kemudian bahkan janji-janji Tuhan yang harus kita nantikan, tunggu. Ya kayak Abraham ya menantikan janji Tuhan. Itu peperangan bagi kita saat ini. Karena janji Tuhan nggak langsung dia saat itu dijanjikan, saat itu digenapi, nggak begitu. Kita harus menunggunya. Itu peperangan rohani. Kalau Abraham kasusnya sampai 25 tahun, ya barangkali kita pun bertahun-tahun, berpuluh tahun harus menunggu janji Tuhan itu. Setia, ini peperangan. Ya. Kemudian itu kayak ini tantangan ini kayak musuh langsung ya, kayak Daud melawan Goliat itu ya, kita melawan kayak Paulus tuh penyakit duri dalam daging, kira-kira begitu ya. Duri dalam daging itu lebih tepat dia ditafsirkan, memang ada orang menafsirkan itu sakit mata Paulus itu, karena di Galatia Paulus bilang seandainya mungkin kamu memberikan matamu kepadaku gitu. Ada orang menafsirkan berarti Paulus duri dalam daging itu sakit mata. Tapi saya lebih percaya duri dalam daging itu pribadi, setan yang diizinkan Tuhan menggotoh Paulus itu karena dia mendapat penyataan yang luar biasa yang diceritakan itu dalam Korintus itu. Jadi barangkali itu kita langsung berhadapan dengan setan, iblis, roh jahat itu ya, yang menyerang kita. Ini Goliat lah ya. Ini Jericho yang di luar ini menurut saya tidaklah terlalu, bukan nggak bahaya, tapi tidak terlalu mengganggu lah. Asal Jericho yang di dalam ini kita bisa taklukkan. Yaitu Jericho yang di dalam ini kedagingan kita itu. Kemanusiaan kita yang lama. Nanti saya melihat bahwa Tuhan sudah memberikan solusi. Tapi ini dulu lah, yang di luar dulu sebentar. Kalau saya membagikan Ibrani pasal 10 itu. Ya, adalah kayaknya 5 ayat lah itu, nggak usah kita baca. Sebab itu dikatakan di sana, jangan lepaskan keberanianmu, imanmu dan keyakinanmu karena besar upah yang menantinya. Itu poin pertama. Ya, menghadapi Jericho yang di luar itu, nasihat firman Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini yang pertama, jangan lepaskan keberanianmu, imanmu dan keyakinanmu karena besar upah yang menantinya. Ini satu. Yang kedua,
Sebab engkau membutuhkan ya sabaran Kristus, kesetiaan Kristus ya, supaya berkembang dulu ini ya. Ketenangan Kristus ya, kesetiaan Kristus dan sebagainya, keuletan Kristus dan sebagainya ini harus berkembang, supaya setelah kita melakukan kehendak Bapa yang mana-mana yang kita ngerti kerjakan itu, barulah kita akan menerima apa yang dijanjikan itu. Jadi kita butuh iman dan kesabaran. Kemudian yang ketiga, ya, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dia yang sedang datang akan tiba tanpa menunda kedatangannya. Jadi saudaraku ingat ya, sedikit waktu lagi. Entah itu berupa janji atau apa, itu Tuhan akan nyatakan. Kemudian yang keempat, orang benar akan hidup oleh iman. Dan Tuhan bilang kalau orang itu murtad, menyimpang dari iman, aku nggak berkenan, ya. Tapi dikatakan di sini di Ibrani, kita bukan orang-orang yang menyimpang dari iman, tapi orang-orang yang memelihara iman, percaya kepada Tuhan, bersabar, menantikan Tuhan sebagainya ini, kepada terpeliharanya jiwa. Jadi pemenang lah, setia gitu ya. Mudah-mudahan ayat ini, Ibrani pasal 10 ayat 35 itu kayaknya mulainya tuh, bisa menguatkan kita semua di sini untuk menghadapi Jericho yang di luar kita, ya. Ingat ya, itu tidak terlalu masalah kalau menurut penilaian saya. Yang masalah itu adalah Jericho yang di dalam batin, bukan batin, di dalam kita, yaitu kedagingan kita, manusia lama kita, kemanusiaan yang jatuh itu bersama dengan Adam itu yang menjadi masalah. Ya, sepanjang pengalaman saya itu yang justru, seandainya lah itu sudah selesai, sebenarnya yang di luar itu nggak masalah. Kadang-kadang kan orang Kristen suka salah nyebut, sejak saya ketemu kamu, katanya dia pernah bilang, sejak saya ketemu kamu hilang damai sejahtera saya, dia bilang itu. Dia nyalain orang yang di luar. Dia pikir itulah masalahnya. Manusia-manusia yang di luar itu yang Tuhan izinkan datang ke dalam hidupnya, ayo masalah. Padahal bukan itu yang menyebabkan hilang damai sejahteranya, itu kedagingannya itu, ya. Nah, nanti kita akan solusinya dari Tuhan itu apa? Ya, ada lagi yang orang ketakutan ya, aduh, sejak saya bekerja di sini keuangan saya jadi ini dan saya khawatir. Sejak saya barangkali gini ya, saya ketakutan ya. Ada lagi yang macam-macam lah, stres saya, apalagi lihat muka kamu gelisah saya. Macam-macam. Di luar itu yang padahal dia itu stres, takut, gelisah, ya, karena semuanya dosa ini. Firman Tuhan bilang jangan takut. Jadi kalau takut itu dosa. Firman Tuhan bilang tenanglah. Kalau stres, gelisah apa itu dosa. Nah, jadi banyak orang nggak pikir, wajar lah. Ini makanya jangan mau membenarkan ya. Wajar lah orang hidup ini penuh ketakutan, apalagi sekarang ini dan gini-gini ya, stres, gelisah, wajar. Nggak wajar itu. Itu adalah kedagingan kita. Penyakitnya bukan di luar, di dalam sini. Kedagingan, itulah yang bikin kita stres, takut, gelisah. Bukan karena si A, si B, bukan karena pekerjaannya, bukan itu. Bukan itu ya. Di sini nih, ya, persoalannya yang terberat ya. Memang betul di luar betul ada persoalan, ada Jericho yang di luar betul. Tapi kalau yang di dalamnya udah beres, udah kita taklukkan, nanti sesuai dengan apa yang diatur firman Tuhan, ya kita nggak sulit lah ngadapin yang di luar. Biarin, kalian perlu dibiarin aja. Ya, masalah datang pergi kok itu, ya. Apa ada orang dunia ini punya juga ya, badai pasti berlalu katanya. Itu nggak perlu dikutak-atik, ya. Berlalu juga dia, ya. Covid ya berlalu juga ya, karena dia ada maksudnya sebentar aja itu ya. Jadi yang di dalam ini apa? Bagaimana jalan keluarnya? Nah, ini setidaknya ada 3 yang saya mau sharingkan di sini. Menghadapi kedagingan kita itu loh. Ini yang menjadi masalah. Jangan dilawan ya kedagingan dengan kekuatan sendiri, capek. Orang makin melawan kedagingannya, makin dia capek dan dia bahkan benci akhirnya sama dirinya. Aduh, kenapa aku begini? Aduh, sudah 10 tahun, 20 tahun ikut Tuhan masih begini dan sebagainya. Jangan dilawan dengan keinginan, dengan kekuatan sendiri. Capek. Nah, mari kita melihat dulu 3 poin ya yang mau saya uraikan hari ini. Ingatlah, Roma 6 ayat 6 dulu. Ini sebenarnya banyak ayatnya, tapi istilahnya begini, di kayu salib itu ini saya mau bagikan dulu.
bahwa kemenangan itu karena salib. Di salib itu Yesus bilang it is finished, sudah selesai. Tetelestai, completely complete, perfectly perfect. Apanya yang udah selesai? Yang disalib itu bukan cuma Yesus saja. Firman Tuhan bilang di situ dunia pun ikut disalibkan. Manusia lama kita ini dalam Roma pasal 6 ayat yang coba ini. Manusia lama kita juga sudah disalibkan di situ. Ya, kedagingan apa semuanya, barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan daging dengan segala keinginannya. Semuanya udah ditumpas. Inilah dia kemenangan salib. Ya, jadi orang harus melihat ini. Nah, percaya harusnya ya. Kalau nggak percaya, jadi nomor satu sebenarnya percaya. Apa yang harus dipercayai? Bahwa disalib manusia lamaku, kedaginganku, dunia di kelilingku yang ini, bahkan iblis penguasa dunia itu sudah ditumpas. Sudah mati dia. Ya, nanti poin kedua nih saya mau bicara, matinya kayak gimana. Jangan nanti kita pikir mati nggak ada lagi dia apanya, bahayanya, bukan. Jadi dia sudah mati. Itu dulu, percaya dulu itu. Kalau sudah nggak percaya itu, akhirnya jadi berdosa sendiri. Itulah pengalaman Paulus di Roma pasal 7. Bergumul dia melakukan apa yang dia nggak mau sebenarnya. Aku sebenarnya nggak mau takut, tapi jadi takut. Aku sebenarnya nggak mau maki-maki kamu, tapi keceplosan gitu loh. Aku maki-maki. Sebenarnya nggak mau. Jadi dia kayak ada sesuatu tenaga yang menyuruh dia melakukan apa yang tidak dia inginkan. Itulah dia, makanya bilang bukan aku yang berbuat, tapi dosa yang mendorong aku itu. Paulus bilang. Barulah di ayat 7 itu yang terakhir itu. Itulah solusinya. Ya. Setelah ini percaya ini saya jelasin dulu sedikit lah ya. Percaya itu artinya, iman itu artinya energi Elohim yang masuk dalam batin kita dalam bentuk benih, baru benih. Makanya Roma 7 bilang benih ini harus bertumbuh, iman bertumbuh. Ya. Bertumbuhnya iman itu karena kita melakukan tindakan yang sesuai iman. Nanti tindakan ini pada gilirannya menyempurnakan iman ini naik, maka ada lagi tindakan yang sesuai dengan iman, maka tindakan ini akan menyempurnakan ini, naik lagi, dia bertumbuh itu. From faith to faith. Dari iman kepada iman. Itu Roma pasal 1 ayat 16, 17 ya bilang begitu. Kemudian juga ini Kolose. Ini juga Kolose pertumbuhan Elohim. Barangkali kita perlu baca. Kita bertumbuh dalam pertumbuhan Elohim. Kolose 2 ayat 19 ya. Nggak usah dibaca lah. Pendeknya, iman yang kita dapat itu kasih karunia yang membuat kita bisa percaya kepada kuasa salib. Tapi percayanya mesti bertumbuh. Itu percaya Alkitab. Bertumbuh dia semakin percaya kuasa salib. Bahwa memang manusia lamaku sudah ditumpas habis di sana. Memang kedaginganku tumpas habis di sana. Iblis kedagingan dunia ini tumpas di situ. Imannya tumbuh. Percaya ya, nomor satu ya tadi ya. Baru yang kedua, kalaupun dia sudah kita menang, bukan berarti dia itu dicabut kedagingan itu dari diri kita. Makanya dibaca dulu ya, kita baca, ini sangat penting ini. Banyak orang kaget, kok perbuatan saya terulang. Kok dosa-dosa saya yang lama kok hidup lagi gitu. Ya jelas itu karena kemenangan itu dalam arti diinaktifkan. Apa istilah inaktif? Dibuat render powerless, dibuat tidak bertenaga kedagingan itu. Tapi bukan berarti dia nggak ada dalam diri kita. Iblis itu dibuat tidak berdaya sama sekali, tapi bukan berarti dia hilang. Selama kita menjalani hidup di dunia ini dengan dalam tubuh ini, dia ada. Hanya dia tidur. Ya kalau saya ungkapnya gitu. Kedagingan kita tidur, iblisnya tidur, semuanya ini seperti nggak ada, tapi bukan berarti tidak ada dia. Itu dulu saya baca dulu ya. Roma 7 ya. Setelah pergumulan Paulus dia menang ya. Belajar dia, memahami dia ya. Tapi ya kesimpulannya perhatikan ini ya, Alkitab ini pasal 7 ayat yang ke-26 terakhir ini kesimpulannya. Jadi itu kesimpulan artinya. Setelah dia pergumulan kalah, setelah Paulus pasal 7 bergumul, dia dipaksa melakukan sesuatu yang dia tidak mau. Akhirnya kemudian dia menang, kan dikatakan di sini. Syukur, ayat 25, syukur kepada Allah, ini saya baca ya, oleh Tuhan kita. Ya. Jadi, ini kesimpulannya. Setelah syukur, setelah menang ada jadinya.
Dengan akal budiku aku melayani hukum Elohim. Dengan akal budi artinya dengan batiniahnya dia melayani Tuhan. Tapi dengan tubuh insani, dengan tubuh daging dia tetap masih ada. Bukan masih ada kedagingan dalam arti, tapi dibuat inaktif, tidak ada. Dia tetap melayani tubuh dagingnya ini, tetap melayani dosa kalau singanya hidup lagi gitu. Kalau dihidupkan, makanya ada istilahnya doalah dan berjaga-jaga supaya jangan hidup lagi singa-singa yang lama itu yang udah tidur, hawa nafsu ini itu dan sebagainya. Itu mesti ya biarkan dia tidur di situ. Nggak apa-apa kok hidup dengan singa, hidup dengan serigala, hidup dengan segala-gala, nggak apa-apa. Yang penting dia tidur, kan gitu kan. Saudara jangan berharap singanya pergi, serigala. Ya itu selama kita dalam tubuh ini, tetap di dalam diri kita ini, dalam kedagingan kita ini, singa, ular, kalajengking itu semuanya ada. Tapi oleh kuasa salib telah dibikin inaktif. Tenang dia. Tapi kalau kita mulai membangkitkannya, dia hidup. Ya. Makanya kalau kita kadang-kadang lihat heran ya, hamba Tuhan yang melayani Tuhan udah lama melayani, tiba-tiba jatuh dalam dosa seks ya. Tiba-tiba jatuh dalam soal uang. Padahal sebenarnya kayaknya nggak mungkin deh. Maka banyak jemaat kaget, kok gitu ya. Iya, karena hawa nafsu seksnya itu, hawa nafsu cinta uangnya itu cuma dibikin tidur oleh kuasa salib. Kalau dia mungkin dia sudah bermain-main ya, barangkali dia dalam sistem di mana dia main uang, main jabatan dan sebagainya. Udah bangkit dia. Sehingga akhirnya jatuh. Ya. Jangan kaget lah, Misalnya Daud kenapa bisa jatuh dengan Batseba? Bukan berarti istrinya udah banyak, udah belasan kali ya. Dan dia sudah jadi raja, sudah apa ya istilahnya udah mencapai puncaknya lah katakan begitu ya. Tapi kenapa? Dia mulai ngasih kesempatan. Makanya ada firman jangan kasih kesempatan. Dia bagaimana caranya Daud ngasih kesempatan? Iya, giliran biasanya permulaan tahun tuh biasanya raja-raja perang. Nah, ini Daud sudah nggak perang lagi, suruh Yoab panglimanya, perang sana. Saya mau di sini aja, di istana santai-santai. Ketika dia santai-santai di istana tidur ya kan, sore-sore dia bangun, jalan-jalan di atas sotos tingkat itu, tingkat istana itu. Dia lihat di situ perempuan mandi. Di situlah dia. Ya. Sebab dia sudah beri kesempatan, sudah lengah ya, tidak berdoa dan berjaga-jaga. Hidup lagi singanya. Ya. Saya udah bilang saya dulu perokok berat. Dari 2 SMP ya, sampai saya kuliah tingkat 2 itu, pergumulan itu. Tapi SMA saya dijamah Tuhan, ngelepasinnya itu minta ampun. Karena saya sudah dibebaskan soalnya sama bapak saya ngerokok dari SMP itu. Saya bebas-bebas saja sementara teman saya masih ngumpet-ngumpet. Saya sudah dapat SIM dari bapak saya, surat izin merokok. Jadi saya sudah bebas, saya dibiayain juga untuk merokok. Kata bapak saya, yang penting kamu belajarlah. Nggak apa-apa merokok. Papa juga dulu dari 4 SD katanya. Jadi sudah sangat jauh. Itu saya nggak mungkin ngebayang pada waktu itu gimana lah saya hidup tanpa rokok. Nggak mungkin lah. Ya. Ketika saya dilepaskan, ini hawa nafsu itu masih ada loh. Saya ini sudah 60 tahun. Kalau saya mau hidupkan itu, cukup disediakan kopi dan rokok di sini 1 batang pertama, barangkali saya pusing sedikit ya. 2 batang kedua, udah mulai enak. 3, saya akan menjadi perokok berat lagi. Iya, kenapa? Hawa nafsu rokok, singa merokok itu tidur ya, cuma dalam daging saya tidur. Bukannya dia pergi ke sana. Selama saya dalam tubuh ini, hawa nafsu merokok tetap ada. Tapi dia sama sekali nggak ada pengaruh karena kuasa salib. Selama saya juga jangan bangun-bangunin dong ya, jangan dikipas-kipas. Dan juga jangan berada dalam posisi di mana kita memang akhirnya mengipas-kipas kedagingan kita. Itu minta hikmat Tuhan lah caranya supaya jangan ngebangunin singa itu. Baru hukum nomor 8, ini caranya supaya jangan bangun singa kita. Hukum roh pemberi hayat. Ikuti dia ibadah dalam roh itu. Ikuti pimpinan roh hari lepas hari. Ibadah sejati itu mengikuti pimpinan roh. Ya. Bukan melakukan ritual ini harus kebaktian di gedung denominasi, gedung di sini, bayar perpuluhan, nyogok lagi Tuhan. Waduh.
aturan agamawinya banyak-banyak sekali, tetap itu singa makin hidup itu. Karena singa itu hanya akan tidur kalau kita menjalani hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup dalam pimpinan hayat.